أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ومطلوبي ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Al-Mukarramun wa Muhtaramun, sama-sama kita muliakan pengurus LD3 Jakarta, kemudian pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan, non-akhwan dari Ma'had Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryanaya yang insyaAllah dalam badan sehat, afiat, ya, dan badan bahagia, sentosa, tidak kurang apapun. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan juga insyaAllah keberkahan serta kerabat dari Guru Agung Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin insyaAllah senantiasa menaungi kita semua insyaAllah. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah hujan ya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah, artinya dalam suasana penuh rahmat seperti itu. Jadi sebagai pembukaan saja, ada baiknya ketika kita apapun yang terjadi di sekitar kita apapun itu kan hakikatnya sudah Allah tuliskan sejak zaman azali. Nah itu artinya bagian dari bertakdir Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mari kita sikapi apapun, mau hujan mau panas, kita sikapi dengan dengan sikap bersyukur. Alhamdulillah. Mau panas mau hujan alhamdulillah, mau hujan mau kagak alhamdulillah. Itu juga karena apa yang mau dari sana ditulis begitu. Kita nerima dulu gitu, terima dulu, jangan sikap pertama dan terima. Ya, artinya kita tidak menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Alhamdulillah tidak. Ya, mau banjir mau kagak alhamdulillah. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan semua yang terbaik Allah berikan kepada kita, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kalau enggak memang sudah ada ketentuannya, sudah disebut kemarin bahwa hari Jumat yang akan datang kita sudah memasuki 10 Zulhijjah, artinya kita akan sama-sama melaksanakan Idul Adha. Nah, Idul Adha itu sebagaimana kita pahami terkait dengan satu ibadah yang namanya ibadah kurban. Ini ibadah kurban ini disebut juga ibadah yang tua, Pak. Ibadah kurban, ibadah yang tua. Kayak puasa tuh, puasa juga ibadah tua. Kurban itu ibadah tua karena apa? Dari sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah dirintis peristiwa Qabil dan Habil, ya itu kan rintisan kurban tuh, di mana Allah menguji keimanan nih Qabil dan Habil ini sampai di mana disuruh berkorban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita lihat dalam sejarah Habil yang itu ada yang diterima, ada yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan untuk awalnya menyembelih putranya Ismail alaihissalam, tapi Allah ganti dengan seekor domba dan diresmikan menjadi syariat itu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang udah tua tuh sama ibadah puasa begitu juga, sama aja dari ibadah-ibadah yang memang sudah dirintis oleh para nabi yang terdahulu dan diresmikan menjadi syariat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Islam itu agama yang sempurna. Ada menarik begini Pak, surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un, ya itu menurut seorang mufassir Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, ya itu beliau membuat korelasi itu Pak, bahwasanya surah Al-Kautsar itu
tentang sikap terhadap surah Al-Ma'un. Ya, ini kita bahas itu dulu. Apa yang Allah terangkan, apa yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Ma'un, itu kan intinya ada 4 sifat yang harus kita jauhi. Dan ini bagaimana caranya dijawab di dalam surah Al-Kautsar. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Satu, ya. Sikap pertama, bagaimana seorang sosok penista agama itu cirinya, kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahwasanya orang-orang yang menistakan agama, katakanlah orang munafik lah seperti itu, sikapnya itu ya do'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka menghadik anak yatim dan tidak pernah memperhatikan atau mendorong keadaan orang-orang miskin. Artinya nggak ada rasa empati sosial, itu nggak ada, Pak. Ya, nggak ada mereka. Seperti itu, nggak pernah peduli dengan nggak peka dengan kemiskinan, nggak peka dengan ekonomi, nggak peka dengan keadaan sekeliling tetangga, secara lebih luas nggak peka dengan keadaan umat Islam, gitu, dalam hal ekonominya. Nah, ini kan pernyataan dari Allah tuh, orang-orang misalkan agama tuh badannya begitu tuh, la wala ya al-ladzina aguna arah jalan yang tadi ini fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu begitu. Nah, dijawab bagaimana caranya supaya kita tidak terhindar dari sikap tersebut. Dijawab oleh Allah caranya. Ini Muhammad menurut Mufasir Syekh Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan di surah Al-Kautsar ayat 1, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ini telah memberikan Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini banyak penafsiran, Pak. Banyak sekali penafsiran tentang Al-Kautsar. Ada yang mentafsirkan Al-Kautsar adalah telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Setiap umat Islam yang masuk surga ini mah, ya, yang masuk surga itu kalau udah minum air itu tak akan pernah merasakan haus. Diingatkan sama Allah, inna a'tainakal kautsar, wahai Rasulullah, kami ini mukhatabnya, fitabnya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat. Artinya kepada Rasulullah dan kepada kita juga. Inna a'tainakal kautsar, ingat kami itu udah ngasih antum ini pemberian banyak gitu loh. Kautsar itu artinya terambil dari kasir, kasrah, kautsar, banyak. Dalam hal ini kenikmatan. Udah dikasih kenikmatan yang banyak, ingat eling kasih tetangga. Itu maksudnya menurut Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi. Kita dapat. Nah, ada yang orang itu yang benar-benar sebenarnya miskin itu sebenarnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena apa? Coba dah. Waktu sama kita 24 jam, modal sama kan dalam hal waktu. Kita sama-sama dikasih mata, sama-sama dikasih telinga, sama-sama dikasih mulut, sama-sama dikasih akal, sama-sama dikasih hati. Itu modal. Itu modal besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang besar. Bahkan makanya orang yang miskin itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Maka kalau ada yang bilang, saya gimana ya? Saya punya apa? Dia punya mata. Gimana saya gimana merubah nasib gitu kan? Lalu punya akal, punya kaki, punya tangan, itu modal. Itu jangan diingkari, ya. Itu yang udah Allah berikan tanpa kita minta. Itu modal, Pak. Modal. Sekali lagi Allah berkasih kita itu Al-Kautsar banyak. Akal, ya, mata, hati, tangan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita modalnya itu di luar badan, harta, status sosial, banyak.
urusan kasihnya. Makanya kita jangan bersikap tadi yang peliti, jangan sampai ya apa? Walau khawda anak ta'ala miskin, jangan sampai anda menghardik anak yatim kemudian nggak mau nolong orang-orang miskin. Ingat, buka itu batin, buka itu kepekaan kasih itu. Kemudian di ayat berikutnya oleh Tuhan fawailun lil musallin. Di surah Al-Ma'un itu fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Tidak. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya sampai waktunya habis dia nggak sholat, lalai, sering lalai dengan sholatnya. Diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar, fasolli, sholat. Dengan kata lain Allah mengingatkan sholat yang istiqomah, sholat yang kontinu, sholat yang betul-betul mendirikan, bukan melaksanakan. Makanya dalam Al-Quran itu kalau sholat itu bahasanya iqamis sholat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan waf'alus sholat. Waf'alus sholat, sholat itu apa? Kerjakanlah sholat, bukan, tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Fasolli, dirikan sholat supaya ente enggak termasuk dalam alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian di ayat berikutnya alladzina hum yura'un, orang-orang yang terus-menerus berbuat riya, pamer itu macam-macam Pak. Pamer itu macam-macam. Ada pamer ilmu, ada pamer status sosial, ada pamer ketampanan, ada pamer apa namanya itu kecantikan dan sebagainya gitu ya. Pamer ya, apabila ibadah dipamerin, nggak usah lah kita ini udah dididik Pak sama Allah ya. Apa namanya itu zikir khafi gitu kan, itu kan zikir yang nggak bisa dipamerin Pak, nggak bisa dipamerin kecuali kalau ngomong gue lagi zikir khafi nih, itu udah pamer tuh ya. Baru dia tuh pamer. Kalau zikir khafi nggak bisa Pak dipamerin, nggak bisa. Pamer di mana kalau nggak tahu? Khafi itu tersembunyi. Nah itu kan satu pendidikan yang sangat luar biasa, penanaman akhlak yang sangat luar biasa supaya ente bisa nggak riak nih. Nih untuk mempersiapnya ini supaya ikhlas tuh ini. Makanya ayatnya fasolli li rabbika, untuk Tuhanmu, mau ngapain aja untuk Tuhan. Ente mau ibadah untuk Tuhan, ente mau punya ilmu, bagaimana caranya mencari keridhaan Allah. Kita punya kekayaan, bagaimana caranya keridhaan Allah. Li rabbika, apa aja dah untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam tariqah kita atau kaidah maksudnya yang sudah dikasih, yaitu zikir khafi gitu Pak ya. Kemudian wa yamna'unal ma'un, termasuk di antara yang menistakan agama adalah orang yang enggan memberikan pemberian. Wa yamna'unal ma'un, nggak mau pelit, bakhil dan sebagainya ya. Makanya dijawab ya, bukan dijawab, dikasih kita sama Allah, wanhar, sembelih, potong hewan. Itu potong hewan cuma sekedar simbol ya, sekedar simbol. Sembelih artinya apa? Artinya untuk supaya kita bagaimana caranya bisa berbagi. Itu korelasi antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Kemudian yang kita ingin pahami lebih lanjut adalah itu yang namanya korban itu sebenarnya maksudnya, intinya itu untuk apa. Dan kata lain kita cari makna dalam korban itu seperti apa sih, makna dalam korbannya apa nih. Tiap tahun Allah perintahkan kita nih yang kaya, yang punya kelebihan itu sunnah muakkadah,
dari sisi fikihnya korban itu sunnah muakkadah, Pak. Jadi yang tiap tahun punya uang, punya kelebihan, silakan keluarkan. Jangan sampai begini, Pak. Oh saya Pak, tahun kemarin udah korban, makanya tahun depan padahal punya duit, ya. Padahal punya duit. Wahal korban apa? Udhiyah, korban itu beda dengan akikah. Kalau akikah kan sekali. Juga kalau ada hartanya, ada kelebihannya, kalau nggak usah biarin. Nah, korban itu tiap tahun. Tahun ini punya duit keluarin, tahun besok punya duit keluarin lagi, tahun depan punya duit lagi keluarin, tahun depan nggak punya duit nggak usah, gitu aja, Pak. Korban itu sunnah muakkadahnya tiap tahun, setiap tahun bagi yang punya, gitu. Nah, dari sisi bahasa, korban itu korbanan, qoriba yaqrubu korbanan, artinya mendekat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan bahwa yang namanya hewan itu kan cuma simbol, tapi sesungguhnya itu adalah kurbanan. Ini jadi wasilah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kenapa kita harus berkorban menyembelih binatang? Kenapa kita harus berkorban mendekatkan diri pada Allah? Ini kita beda ya, Pak, korban dengan kurban. Kalau korban ya korban. Tapi kalau kurban mendekatkan diri pada Allah. Nah, kenapa Allah mensyariatkan kita berkurban itu dengan menggunakan hewan? Kebo kah, sapi kah, kambing, atau apa namanya, ontak gitu ya. Nah, rupanya di sini kita lihat pada pernyataan dari Imam Ghazali, Pak. Jadi Imam Ghazali itu menyebutkan bahwa kita ini di dalam setiap kita itu ada yang namanya 4 karakter, 4 sifat, Pak. Ini di bawah. Mau dia terlahir dari keluarga kiai, mau dia terlahir dari keluarga penjahat, mau dia terlahir dari keluarga ningrat atau keluarga rakyat jelata, ketika terlahir di samping dalam pada fitrah, tapi punya 4 sifat bawaan, karena namanya manusia. Kata Imam Ghazali, yang pertama sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang kedua wasifat syaitaniyah, sifat karakter setan, gitu. Wasifatul bahimiyah, sifat hewan. Wasifatul sabu'iyah, sifat binatang buas, ya, sifat yang menunjukkan karakter buas, bengis, gitu, Pak. Nah, ini kenapa kita disuruh berkurban menggunakan hewan, bukan menggunakan harta. Harta juga bisa, Pak. Harta juga bisa kita dalam rangka taqarrub pada Allah, ya, dengan menggunakan harta, infak, sedekah. Tapi khusus untuk Idul Adha, ya, itu dengan hewan. Karena Pak, ini terkait dengan pernyataan Imam Ghazali ini. Dia jelaskan 4 karakter itu kita ada. Nah, di antara 4 karakter, sifat uluhiyah, syaitaniyah, bahimiyah, kemudian sabu'iyah, ini yang pertama perlu kita tekan adalah sifat sabu'iyah dulu, Pak. Sifat sabu'iyah. Karena dari sifat sabu'iyah ini nanti kalau kami tekan akan menjadi sifat bahimiyah. Udah sifat bahimiyah muncul, nanti didorong oleh sifat syaitaniyah. Ketika sifat syaitaniyah sudah menguasai, muncul sifat rububiyah. Makanya ujung-ujungnya kayak Fir'aun, ngaku sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun itu ketika dia mengatakan ana rabbukum wal a'la, itu karena dikuasai oleh sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini bukan punya Fir'aun aja, tidak terkecuali kita ini bisa dihinggapi, Pak. Kalau dari mulai sabu'iyah nggak kita lawan, kemudian muncul jadi bahimiyah, dikendalikan, didorong oleh syaitaniyah, muncul rububiyah.
sifat-sifat apakah yang termasuk dalam keempat sifat itu? Pertama, sifat sabu'iyah, wa minha ila sya'abul ghadab wal hikr wa tahajjum 'ala an-nas bi-dharbi wa syarri wal qatl wa istihlal amwal wa tafarra'u minha jumalun minadz-dzunub. Sifat sabu'iyah ini kecenderungan untuk menguasai orang lain. Ghadab, marah ketika ada keinginan kita tidak tercapai, dihalangi atau terhalang oleh keadaan, muncul ghadab, marah. Itu sabu'iyah itu. Kita lihat Pak, binatang ke singa itu kan menyukai makanan ya Pak, menguasai gitu kan. Orang itu teritorialnya di wilayah itu dia begitu rajanya. Singkat kata dia pengen jadi otoriter, pengen gua paling itu Pak. Ketika itu ada lawan, muncul ghadab, kesal, marah, nggak mampu jadi henti dendam. Itu nggak mampu juga, ujung-ujungnya merencanakan wal qatl, merencanakan pembunuhan, ya, minimal pembunuhan karakter. Kita mungkin wujud kita manusia, tapi kita membunuh karakter seseorang pada saat itu kita jadi binatang Pak, jadi singa itu. Nah, ini yang pertama harus dibuat melalui wasilah kurban pada hari Idul Adha. Ini yang dibabat sifat sabu'iyah yang ada dalam diri kita ini, kita babat melalui hewan kurban pada hari Idul Adha. Kalau ini didiam-diam nanti dibiarkan dalam diri kita berkembang gitu Pak, itu akan berkembang jadi sifat bahimiyah, sifat hewan secara keseluruhan. Lihat hewan secara keseluruhan. Wa minha yatasha'abu syarruhu wal haris ala qada'i syahwat. Jadi selalu mengikuti hawa nafsu, haris, tamak. Wa minha yatasha'abu zina wal liwat wa surqah. Di antaranya juga karena mengikuti sifat kebinatangan itu yang menguasai bisa disuka dengan perempuan, bagaimana caranya perempuan itu bisa dimiliki meskipun dengan cara menzinahi. Wasraqah, dia mencuri, menggasak, korupsi dan sebagainya. Karena apa? Tadi pengen menguasai awalnya, berkembang jadi sifat bahimiyah. Kalau ini juga tak berhasil dikuasai, ya, ketika ini tak berhasil dikuasai, maka disitulah setan, karakter setan akan mendompleng. Jadi setan itu mendompleng doang Pak. Jadi iblis, setan itu mendompleng doang. Sebenarnya itu dia lihat nih, orang kelemahannya di mana nih? Kelemahannya orang di mana nih? Kita Pak bisa Pak kita rasain ya. Kita rasain nih kelemahan kita dalam apa nih? Misalnya, mohon maaf nih. Misal kita mengaku dalam diri kita lemah ketika dalam hal ada duit. Kita lemah ketika iman kita ketika ada perempuan. Atau kita lemah ketika kita dalam keadaan sehat. Nah, perhatikan Pak situ. Kalau ada godaan yang kuat, ya, itu berarti lemahnya di situ. Itu yang dilakukan masyarakat terus dibisikkan. Jadi saya kata begitu. Orang lemah, orang boleh ibadah, orang boleh ibadah kuat, ya. Tapi saya kan tahu orang lemah dalam perempuan nih, dibisikin terus. Bagaimana caranya dia bisa memiliki seorang perempuan? Itu dalam walid ya, itu gitu ya. Ya, itu seperti itu kira-kira. Lemah secara ekonomi, masih gini, nggak bisa menahan godaan uang. Oke, juga hitam, baju koko, ya, celana oke lah. Ya, dalam duit ambil korupsi dan sebagainya, ya. Itu didongkeri oleh setan. Apa? Setan itu cuma ngedongkeng, itu sawih asad wal bagul hilah, didorong terus, didorong Allah setan. Kalau tidak, bagaimana caranya melakukan dibudaya, maka sampai tujuannya tercapai. Ketika ini nggak merasa dikuasai juga,
dia terus terabas, dia terus tergoda oleh sifat-sifat seperti itu, ujung-ujungnya nanti dia merasa gua yang paling bisa. Muncul sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu yang paling bahaya, sifat ketuhanan. Dalam artian bukan sifat ketuhanan sifat ketuhanan. Jadi takabur itu nggak boleh buat kita Pak, tapi buat Allah. Wa hubbul madah, dengan pujian. Kita manusia nggak boleh hubbul madah, tapi kalau Allah senang dipuji. Alhamdulillah, 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 subhanallah. Wa hubbul dawamil baqa, dia pengen eksistensinya diakui terus. Allah juga begitu. Allah punya sifat baqa, Allah punya sifat abadi, kekal. Allah wajib Tuhan, Allah kita. Ketika nafsu itu sudah tidak terkendali, akhirnya sifat rububiyah muncul. Nah ini yang tujuan atau yang pengen dibenahi, pengen dipangkas, pengen dihilangkan melalui ibadah yang namanya kurban udhiyah. Pelaksanaannya namanya udhiyah. Jadi bukan sekedar kita potong kambing, potong sapi, sebagainya. Tapi ini ada nggak